Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembahasan shorof, yang mana kitab yang kita jadikan panduan adalah kitab Mukhtaratu Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang dikarang oleh guru kami Al-Ustadz Al-Nur Rafiq Ghufran hafidhahullahu ta'ala. Dan kemarin kita telah membahas tentang al-ismu bin nadhari ila bunyatihi, isim ditinjau dari bangunannya. Dan alhamdulillah sudah selesai. Dan sekarang insyaallah kita akan lanjut pada pembahasan langsung ke shorof, yakni at-tasriful al-istilahi. Kita akan tasrif istilahi, yakni tasrif menyamping. Tasrif secara bahasa itu adalah diambil dari kata sarrafa yusarrifu tasrifan, yang artinya adalah apa? Taghyir, merubah. Ini secara bahasa. Jadi tasrif artinya adalah merubah. Dan menurut istilah ilmu shorof, tasrif adalah merubah satu kata kepada kata yang lain yang akan memberikan makna yang diinginkan, yang makna tersebut tidak akan muncul, tidak akan ada kalau kita tidak rubah kepada bentuk yang lain. Ya, seperti dari fa'ala menjadi yaf'ulu. Ini bagi yang mengatakan bahwasanya asal kata adalah fi'il madhi. Dan bagi yang mengatakan bahwasanya asal suatu kata adalah masdar, maka dari masdar ini kita akan bentuk beberapa kata. Kita akan rubah dari beberapa kata yang setiap kata akan mempunyai makna tertentu yang kita inginkan. Misalkan kita dari perkataan fa'lan adalah masdar. Kalau kita ingin menginginkan telah berbuat, maka kita bentuk kepada fi'il madhi menjadi fa'ala. Kalau kita ingin menginginkan dari masdar fa'lan kepada kata yang punya arti sedang berbuat atau akan berbuat, menjadi yaf'ulu. Kalau kita ingin menginginkan arti bahwasanya kata tersebut menunjukkan orang yang melakukan suatu perbuatan atau perbuatan tersebut disandarkan kepadanya, maka kita ikutkan wazan isim fa'il menjadi fa'ilun, dan begitu seterusnya. Itu adalah makna tasrif. Baik. Kemudian di sini di awal pembahasan adalah kita akan mentasrif fi'il 3 huruf yang asli. Ya, al-qismul awwalu tasriful fi'li tsulatsiyyi al-mujarradi. Mentasrif, merubah fi'il. Ya, fi'il secara bahasa adalah al-hadath, kejadian. Jadi fi'il secara bahasa adalah al-hadath, kejadian. Secara istilah adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsihi wa yaktarinu aw wa taktarinu bi ahadil al-azmina ats-tsalatsa. Fi'il secara bahasa, secara istilah ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab adalah suatu kata yang menunjukkan kejadian, yang mana kejadian ini terkait atau dia terikat dengan salah satu 3 waktu, yaitu zaman lampau dan zaman sekarang atau zaman akan datang. Inilah definisi fi'il secara istilah. Baik. Nah, sekarang kita akan mentasrif fi'il yang tsulatsi. Tsulatsi maknanya adalah 3 huruf. Ya, karena fi'il itu banyak. Ada fi'il
Tsulatsi 3 huruf yang asli, dan ada fi'il 4 huruf yang asli. Nah, nanti dari 3 huruf ini ada yang ditambah 1 huruf menjadi 4 huruf, ada yang ditambah 2 huruf menjadi 5 huruf, dan ada yang ditambah 3 huruf menjadi 6 huruf. Dan sekarang insyaallah kita akan tasrif ya fi'il 3 huruf yang asli dulu. Ya, fi'il 3 huruf yang asli. Al-mujarrad adalah artinya asli. Baik, wa fihi sittatu abwab, dan di dalam mentasrif fi'il 3 huruf yang asli ada 6 bab atau 6 wazan. Abwab bimana auzan, wazan. Baik. Al-babul awal, bab pertama, wazan pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah artinya berbuat. Fa'ala berbuat. Ya, fa'ala yaf'ulu. Wazannya atau polanya adalah fa'ala yaf'ulu dulu. Baik, ini pola yang pertama. Baik. Kemudian di sini ada istilah al-fi'lu al-madhi. Al-fi'lu al-madhi. Al-fi'lu al-madhi ya artinya adalah kata yang menunjukkan kejadian yang mana terjadinya telah terjadi. Kata yang menunjukkan kejadian yang mana terjadinya adalah telah terjadi, atau menunjukkan kejadian di waktu lampau. Ya, kata yang menunjukkan kejadian di waktu lampau disebut al-fi'lu al-madhi. Al-madhi artinya telah lampau, ya, telah terjadi, madhi. Baik. Wazannya untuk fi'il madhi adalah fa'ala. Ya, fa'ala. Berarti kalau fa'ala karena dia fi'il madhi artinya adalah telah berbuat. Ya, fa'ala telah berbuat. Kemudian yang kedua al-fi'lul mudhari. Al-fi'lu al-mudhari. Ya. Fi'il mudhari yaitu fi'il atau kata yang menunjukkan kejadian di waktu sekarang atau akan datang. Ya. Ini definisi fi'il mudhari. Kata yang menunjukkan kejadian di waktu sekarang dan akan datang. Wazannya adalah yaf'ulu. Ya. Karena yaf'ulu adalah fi'il mudhari, maka dia punya arti sedang atau akan berbuat. Ya, yaf'ulu sedang atau akan berbuat. Baik. Kemudian ada di sini ada istilah al-masdar. Baik. Al-masdar, masdar sendiri secara bahasa adalah sumber. Ya, sehingga ada istilah masdarul tasyri', sumber pensyariatan adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, jadi masdar sendiri punya arti apa? Sumber. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah semua kata itu bersumber dari masdar. Ya, dari masdar. Baik. Itu secara bahasa. Sedangkan yang dimaksud masdar di sini adalah dia maya dulu ala hadatsin, sesuatu yang menunjukkan kejadian. Ya, sesuatu yang menunjukkan kejadian walam yaktarin bi ahadil al-azminah ats-tsalatsah, dan dia tidak terkait dengan salah satu ya waktu yang 3. Salah satu 3 waktu. Makanya dia sama dengan fi'il persis. Bedanya kalau fi'il dia terkait dengan waktu, dia terikat dengan waktu. Telah, sedang, akan datang, itu fi'il. Tetapi kalau masdar dia tidak. Dia menunjukkan kejadian saja dan tidak terkait dengan waktu. Ya. Misalkan contohnya adalah misalkan soma. Soma adalah fi'il madhi, artinya telah puasa. Kemudian yasumu, sedang atau akan puasa. Nah, sekarang ketika masdar sauman atau siaman, maka artinya jangan diartikan sedang, telah atau akan puasa, tidak. Tapi sauman atau siaman punya arti puasa saja. Kenapa? Dia masdar, menunjukkan kejadian, itu puasa. Baik. Kemudian dia tidak terkait dengan waktu. Itu adalah definisi masdar. Kemudian setelah itu adalah ismul fa'il. Ismul fa'il adalah tadi masdarnya untuk masdar adalah fa'lan. Jadi masdarnya
wazannya untuk masdar adalah fa'lan. Baik. Dan untuk masdar dari fi'il 3 huruf itu tidak punya wazan tertentu, ya. Dia bersifat sama'i, ya. Dia bersifat apa? Sama'i. Tidak ada kaidah khusus untuk membuat masdar dari fi'il 3 huruf yang asli. Tidak ada kaidah tertentu. Sifatnya sama'i. Maksudnya apa sama'i? Maksudnya terima jadi dari orang Arab. Kita tidak bisa membuat sendiri, ya. Adapun yang 4 huruf tambahan, 5 huruf tambahan, 6 huruf tambahan, semua ada wazannya, ya. Ada wazan, ada patokannya. Tetapi yang 3 huruf, masdar untuk 3 huruf tidak ada wazan tertentu, ya. Sifatnya sama'i, ya. Yufat wala yuqasu alaih. Dihafal dan tidak bisa dikiaskan untuk yang lainnya. Taib. Kemudian isim fa'il wazannya fa'ilun. Jadi kalau fa'ilun berarti isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il adalah isim atau kata yang menunjukkan dia melakukan suatu perbuatan. Kata yang menunjukkan dia melakukan suatu perbuatan. Ya. Ketika dia belum disusun dalam satu kalam, ya. Kata yang menunjukkan dia melakukan suatu perbuatan ketika dia belum disusun dalam satu kalam. Kenapa saya katakan bahwasanya ditambah perkataan ketika dia belum disusun dalam satu kalam? Karena ketika isim fa'il, ya, disusun dalam satu kalam, dia tidak harus jadi fa'il, ya. Dia tidak harus jadi fa'il. Bisa menjadi objek, bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar. Seperti apa? Seperti misalkan isim fa'il dari doroba adalah doribun, karena wazannya adalah fa'ilun, doribun. Nah, doribun sebelum kita susun dalam satu kalimat, ya, itu menunjukkan apa? Orang yang melakukan memukul. Baik. Ini tidak mengharuskan dia menjadi fa'il ketika dia disusun dalam satu kalam, dalam satu jumlah atau kalimat. Seperti saya katakan dalam contoh ra'aitu doriban. Aku melihat orang yang memukul. Nah, dhoriban di sini posisinya bukan menjadi fa'il, walaupun dia isim fa'il, ya, dibedakan antara fa'il sama isim fa'il. Kalau fa'il ketika disusun itu fa'il, ya. Tapi kalau isim fa'il, ya, itu belum disusun dikatakan isim fa'il, dalam arti dia melakukan suatu perbuatan ketika belum disusun dalam suatu kalam atau jumlah. Jadi kalau isim fa'il tidak mengharuskan dia jadi fa'il. Dia bisa menjadi mubtada, bisa khobar, bisa maf'ul bih. Baik. Atau isim fa'il itu menunjukkan bahwasanya kejadian tersebut disandarkan kepadanya ketika dia belum disusun dalam satu kalam. Nah, ini berlaku kapan? Isim fa'il punya arti seperti ini, ketika fi'ilnya tidak butuh objek, ya. Kalau butuh objek, dia melakukan suatu perbuatan, ya. Atau fi'ilnya tadi sifatnya apa? Sifatnya perbuatannya nampak. Tapi kalau perbuatan tidak nampak, ya, kejadian tidak bisa dilihat dengan kasat mata, maka menunjukkan bahwasanya perbuatan disandarkan kepada dia. Seperti apa? Misalkan contohnya adalah isim fa'il yang dia tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi suatu kejadian disandarkan kepadanya. Seperti adalah do'ikun. Apa artinya do'ikun? Sempit. Yang sempit. Nah, do'ikun artinya sempit. Ini isim fa'il, tetapi dia tidak menunjukkan yang melakukan perbuatan, ya. Sehingga isim fa'il punya dua arti. Bisa diartikan yang menunjukkan melakukan perbuatan, atau yang menunjukkan bahwasanya suatu kejadian disandarkan kepadanya. Seperti do'ikun tadi, yang sempit. Baik. Wazannya adalah fa'ilun. Kemudian ada istilah ismul maf'ul. Ismul maf'ul wazannya maf'ulun. Baik, isim maf'ul wazannya maf'ulun. Nah, isim maf'ul itu menunjukkan bahwasanya suatu kejadian, suatu hadats atau kejadian, suatu perbuatan dikenakan kepadanya, ditimpakan kepadanya, ya. Ketika belum disusun dalam satu kalam, dan harus dibedakan bahwasanya
isim maf'ul tidak semestinya maf'ul bih, ya. Banyak yang salah paham bahwasanya isim maf'ul itu maf'ul bih, bukan. Isim maf'ul itu bukan maf'ulun bih. Kalau maf'ul bih itu ketika disusun baru kelihatan dia maf'ul bih, ya. Isim maf'ul bisa menjadi fa'il. Ya, bisa menjadi fa'il. Contohnya adalah misalkan isim maf'ul dari doroba adalah madrubun. Kalau dikatakan ja'a madrubun, telah datang orang yang dipukul, maka madrubun di sini, orang yang dipukul di sini, walaupun dia isim maf'ul, tetapi dia menjadi fa'il dari fi'il apa? Dari fi'il ja'a. Jadi isim maf'ul tidak mengharuskan dia menjadi maf'ulun bih. Baik. Dan kalau bahasa Indonesianya untuk isim maf'ul itu kata yang punya imbuhan yang di, ya. Kata maksudnya adalah isim, ya, punya imbuhan yang di. Dan untuk isim fa'il punya imbuhan apa? Yang me. Itu kalau fiilnya butuh objek. Dan punya imbuhan yang saja kalau fiilnya tidak butuh objek. Baik, kalau butuh objek misalkan doribun, yang memukul, yang me. Tapi kalau tidak butuh objek seperti tadi do koyadiku doikon doikun, artinya yang sempit, bukan yang menyempitkan, yang sempit. Baik. Kemudian di sini ada istilah fi'lul amri. Fi'lul amri. Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan perintah, ya. Yang mana kejadian nantinya akan terjadi setelah diperintah. Itu namanya fi'lul amri. Kata yang menunjukkan perintah, kata yang menunjukkan tuntutan suatu kejadian yang mana kejadian ini terjadi setelah diperintah. Misalkan, ya, dalam contoh uktub, tulislah. Ini adalah fi'il amr. Nah, uktub dikatakan fi'il amr apa? Karena dari uktub ini menuntut suatu kejadian yang mana kejadian itu akan terjadi setelah diperintah. Saya bilang sama fulan, uktub ya fulan. Ini fi'il amr. Nah, terjadinya fulan menulis itu setelah saya perintah, setelah dikatakan uktub. Baik, ini adalah fi'lul amri. Fi'lul amri, ya, kata perintah. Baik. Wazannya adalah uf'ul, dari fi'il fa'ala yaf'ulu. Nanti bisa if'al, bisa if'il, tergantung mudhari'nya. Baik. Kalau mudhari'nya yaf'ulu maka uf'ul. Kalau mudhari'nya yaf'alu if'al, mudhari'nya yaf'ilu if'il. Baik. Kemudian di sini ada istilah al-fi'lu an-nahi, ya. Al-fi'lu an-nahi yaitu kata yang menunjukkan larangan, yang melarang, ya. Wazannya la taf'ul, ya. La di situ adalah la nahiyah. Kemudian taf'ul itu fi'il. Jadi kalau ada fi'il kemudian didahului oleh la nahiyah, maka dikatakan fi'lu an-nahi yang punya arti larangan, jangan, ya. Baik. Kalau dikatakan la taf'ul berarti jangan berbuat. Uf'ul tadi berbuatlah. Baik. Kemudian sekarang adalah istilahnya, ada istilah apa? Ismuz zaman, ismul makan, dan masdar al-mim. Baik. Apa itu isim zaman? Isim zaman adalah isim atau kata yang menunjukkan kejadian dan waktu, ya, kata yang menunjukkan kejadian dan waktu, ya. Taib, kata yang menunjukkan kejadian dan waktu. Taib. Wazannya maf'alun, ya, adalah wazannya maf'alun. Berarti ketika maf'alun wazannya adalah dia adalah isim zaman, maka punya arti apa? Punya arti waktu berbuat, ya. Tapi dia tidak terkait dengan waktu. Kalau fi'il madhi, fi'il mudhari', dia ada kaitan dengan waktu. Dia menunjukkan waktu saja. Tapi tidak ada sedang, tidak ada akan. Baik. Jadi ismu zaman maf'alun punya arti apa? Punya arti waktu berbuat, ya, karena dia menunjukkan kejadian dan waktu. Waktu berbuat. Maf'alun waktu berbuat. Kemudian ismul makan. Ismul makan adalah isim atau kata yang menunjukkan tempat, ya. Tadi kalau tadi waktu, sekarang tempat. Wazannya pun sama. Maf'alun, ya. Kalau dari fa'ala yaf'ulu, ya, nanti akan berubah, nanti bisa menjadi maf'ilun. Baik. Kata yang menunjukkan kejadian dan tempat. Berarti kalau maf'alun artinya adalah tempat berbuat, ya, tempat berbuat. Misalkan dari kata bayak tubuh
Maka nanti isim makanya maktab, ya, tempat menulis. Makanya kantor itu dikatakan maktab karena di situ adalah tempat banyak orang menulis. Atau meja seperti ini dikatakan maktab juga karena di situ adalah tempat kita menulis. Maktab, isim makan. Baik. Kemudian ada istilah masdar mim. Masdar mim adalah masdar, ya, yang diawali dengan mim. Masdar yang diawali dengan mim, persis, nggak ada bedanya dengan fa'lan artinya, ya. Kalau masdar itu punya arti kata yang menunjukkan kejadian dan tidak terkait dengan waktu, maka masdar mim pun sama. Bedanya kalau masdar mim itu diawali dengan mim, ya. Dan wazannya adalah maf'alun, senantiasa maf'alun. Ya, kalau isim zaman, isim makan bisa maf'ilun, bisa. Tergantung nanti fi'il mudhari'nya gimana. Tapi kalau isim kalau masdar mim senantiasa maf'alun, ya. Baik. Berarti kalau maf'alun pun bisa diartikan apa? Bisa diartikan berbuat saja, ya, berbuat. Nah, nanti gimana membedakan? Sedangkan maf'alun bisa masuk kategori isim zaman, isim makan, masdar mim. Oke, cara membedakannya adalah dari susun dalam suatu kata. Ketika dia disusun dalam suatu kalimat, maka akan beda dengan makna yang lain. Dia akan pasti kalau nggak isim zaman, isim makan atau masdar mim. Kemudian di sini bagian yang paling ujung sendiri adalah ismul ala. Apa ismul ala? Ismul ala adalah isim atau kata yang menunjukkan alat, ya. Kata yang menunjukkan apa? Alat. Nah, wazannya di sini adalah mif'alun, ya. Dari fa'ala yaf'ulu mif'alun. Artinya adalah alat berbuat. Seperti dalam, ya, kayak misalkan kita dengar ada istilah mir'atun, ya, alat melihat. Berarti apa? Cermin. Kemudian ada alat menyapu, miknasatun, ya. Alat menyapu, ya, sapu. Bahasa Arabnya apa? Miknasatun. Alat membuka itu kunci, miftahun. Nah, nanti terkadang dia ditambahi dengan ta marbutoh, ya, miknasatun, mir'atun, mil'aqatun, ya. Atau nanti dikasih alif karena itu adalah sifatnya sama'i, enggak semestinya mif'alun, ya. Bisa tambahan mif'alatun atau mif'alun, ya, tergantung bagaimana orang Arab menjadikan isim alat dari suatu fi'il. Baik, insyaallah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.